Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najul Azmi dari kelas KPI 5C dengan NIM 12240202122. Pada pertemuan kali ini saya akan menjawab soal UTS matkul etika dakwah. Ada 5 soal yang saya akan menjawabnya dalam bentuk video. Soal pertama, disebutkan jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Okay. Untuk jawabannya, yang pertama, secara bahasa, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam konteks bahasa Arab, etika dapat disamakan dengan akhlak atau adab yang berarti perilaku atau tindakan terpuji. Kata dakwah berasal dari kata da'a yada'u yang berarti mengajak atau menyeru. Jadi, secara bahasa, etika dakwah adalah tata cara atau kebiasaan yang baik dalam mengajak atau menyeru orang kepada kebenaran gitu. Secara istilah, etika dakwah mengacu pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan adab yang harus diperhatikan oleh setiap dai pendakwah dalam melaksanakan kegiatan dakwahnya. Ini mencakup tata krama, sikap, dan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam menyeru atau mengajak orang lain kepada ajaran agama Islam. Etika dakwah menekankan pada akhlak dan budi pekerti yang baik sebagai teladan dalam menjalankan nilai dakwah. Lalu ada ruang lingkup etika dakwah. Ruang lingkup etika dakwah meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ada etika terhadap diri sendiri. Pendakwah harus memiliki sifat jujur, ikhlas, dan integritas yang tinggi. Ia harus meningkatkan pengetahuan dan memahami ajaran agama agar dapat menyampaikan dakwah dengan benar dan penuh tanggungjawab. Yang kedua ada etika terhadap mad'u, orang yang diajarkan. Seorang dai harus memahami latar belakang, budaya, serta kondisi sosial orang yang menjadi target dakwahnya. Pendekatan harus dilakukan dengan sopan, penuh rasa hormat, dan tidak memaksakan kehendak. Dakwah sebaliknya tidak menyinggung perasaan mad'u dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Selanjutnya ada etika terhadap masyarakat dan lingkungan sosial. Dakwah perlu dilakukan dengan memperhatikan norma dan aturan masyarakat. Sebisa mungkin dakwah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip agama, pendakwah juga harus bisa menjadi teladan yang baik dalam pergaulan sosial. Selanjutnya ada etika terhadap institusi dan pemerintah. Dalam menjalankan dakwah, pendakwah perlu mengikuti aturan hukum dan tidak menyebarkan kebencian atau menyebarkan perpecahan. Dakwah seharusnya membawa kedamaian dan harmoni dalam masyarakat, bukan menimbulkan perselisihan. Selanjutnya ada etika dalam penyampaian materi dakwah. Ini penyampaian materi dakwah harus berisi ajakan yang baik gitu, mengandung nilai-nilai kebenaran dan tidak menyimpang dari ajaran agama, ajaran Islam itu. Jadi sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan penyimpangan. Pendakwah harus menghindari ujaran kebencian dan menyampaikan pesan dengan cara yang ramah, sabar, dan lemah lembut. Itu untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya kita lanjut untuk soal nomor 2. Ditulis,
Jelaskan 4 landasan etika dakwah sertakan ayat Al-Quran. Okey. Jawabannya 4 landasan etika dakwah. Yang pertama ada landasan teologis. Landasan teologis dalam dakwah berakar dari keyakinan dan ajaran yang berasal dari wahyu Allah dalam Al-Quran dan hadis dan hadis Nabi. Dari sudut pandang ini, dakwah adalah amanah yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim sebagai bagian dari keimanan. Allah memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan pesan Islam dengan hikmah, kelembutan dan kesabaran, seperti yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran. Keikhlasan dan kemurnian niat dalam berdakwah adalah manifestasi dari ibadah yang berdasarkan tauhid. Contoh ayat terkait kita bisa lihat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman shalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya ada yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis etika dakwah adalah pendekatan logika dan rasional dalam memahami esensi dakwah dan cara terbaik menyampaikannya. Dakwah sebaiknya dilakukan dengan cara mengedepankan hikmah atau kebijaksanaan serta mengandung prinsip-prinsip etis dan moral yang dapat diterima oleh akal sehat. Filosofi dakwah mengedepankan nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan cinta kasih yang universal. Contoh implementasi menghargai kebebasan individu dalam menerima atau menolak ajaran Islam tanpa paksaan. Sebagaimana prinsip tidak ada paksaan untuk memasuki ajaran agama Islam. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa bi anfisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak akan putus itu. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga,
ada landasan historis. Secara formal, etika dakwah dikenal sejak 2003-an di Fakultas Dakwah. Nomenklatur mata kuliah etika dakwah masuk dalam kurikulum Fakultas Dakwah Etika merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangunan filsafat ilmu dakwah, yaitu aspek aksiologi. Dakwah yang mengkaji tataran ilmu dalam aspek nilai dan norma acuan dalam aplikasi dakwah. Selanjutnya yang keempat ada landasan sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia lain. Sehingga manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, manusia perlu etika dan moral. Karena manusia adalah makhluk yang berbudaya. Kebudayaan hanya bisa tumbuh dalam hidup bersama. Makhluk berbudaya merupakan resultan dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial, makhluk rasional dan makhluk yang bermoral. Jadi sebagai manusia, jadilah makhluk yang beretika dan bermoral. Apa bedanya kita dengan hewan jika kita hidup tidak mempunyai etika dan moral? Okey, selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 dituliskan, jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Kan? Okey. Dakwah etis adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika adalah sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan karena konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Teori etika dakwah bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran dan hadis itu. Sirah Nabawiyah, perkataan hati nurani, penafsiran dan pemahaman para ulama. Kebiasaan positif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ada 4 macam ini nilai etisnya. Yang pertama, nilai etis dakwah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Berdakwah itu harus dilakukan secara hikmah pengajaran yang baik dan perdebatan yang terpuji. Yang kedua ada dakwah bil hikmah itu. Dakwah bijak, memberi keteladanan, memperhatikan suasana, situasi dan kondisi mat'u. Menggunakan metode yang relevan dan realistis sesuai tantangan dan kebutuhan. Memperhatikan kadar pemikiran dan intelektual, suasana psikologis dan situasi sosial kultural mat'u. Yang ketiga ada nilai etis dakwah dalam sirah Nabawiyah. Mencontoh cara dakwah Rasul. Misal cara Rasul dalam merespons sebuah kemungkaran. Jika suatu kemungkaran dipandang sebagai masih bisa disampaikan dengan cara lemah lembut dan simpatik, maka beliau akan menempuh cara tersebut. Akan tetapi, jika setelah diperhitungkan kondisinya membutuhkan ketegasan, maka beliau akan menempuhnya. Maka beliau juga akan menunjukkan roman muka merah karena marah untuk menekankan pelaku kemungkaran supaya kembali ke jalan yang benar. Maksudnya ada yang keempat, nilai etis dakwah menurut para ulama. Ya, ada ini yang ada ulamanya ni, Yusuf Qaradawi. Melihat kepentingan dan kebutuhan, misal menolak kemadaratan atau mencegah kerusakan lebih
utama daripada mengejar manfaat. Habis itu ada memilih dampak atau bahaya yang lebih ringan. Az-Zurrunrain. Maksudnya jika dihadapkan pada dua pilihan yang harus diambil dan tidak bisa menghindar darinya, maka ambillah keputusan terhadap sesuatu yang lebih ringan risikonya atau dampaknya bagi kepentingan dakwah itu sendiri. Selanjutnya ada etika menurut Ibnu Miskawai adalah keadaan jiwa yang melakukan perbuatan tanpa pikiran dan perenungan. Sikap mental tersebut terbagi dua, yang berasal dari watak dan kebiasaan serta latihan-latihan. Akhlak merupakan keadaan jiwa yang mengajak seseorang melakukan perbuatan tanpa dipikirkan gitu dan diperhitungkan sebelumnya, sehingga dapat dijadikan fitrah manusia maupun hasil dari latihan-latihan yang dilakukan hingga menjadi sifat diri yang melahirkan akhlak yang baik. Jadi untuk menghasilkan manusia yang baik perlulah latihan. Yang pertama kita melakukan pemaksaan terhadap diri kita. Kita memaksakan diri untuk solat, kita paksakan diri kita untuk solat. Biasakanlah melakukan aktivitas tersebut sampai lama-lama kita terbiasa dan sampai pada tingkat ketika kita meninggalkan solat hati kita menjadi tidak tenang itu. Bukan pada solat saja tapi kepada semua hal baik yang bisa kita lakukan itu. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 dituliskan jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma URF dan jenis-jenis URF. Sertakan ayat Al-Quran sebagai landasan URF itu. Okey, soal nomor 4 jawabannya. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 4 jenis norma, iaitu A. Norma agama. Norma yang berdasarkan pada ajaran-ajaran atau kaedah suatu agama. Fungsi norma agama sebagai petunjuk dan pengangat hidup bagi umat beragama yang berasal dari perintah dan larangan Tuhan. Norma agama bersifat mutlak dan mewajibkan umat agama tersebut untuk taat dengan norma yang berlaku. Habis itu ada pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing agama. Contoh, norma agama Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Selanjutnya yang kedua ada norma hukum. Norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional. Fungsi norma hukum agar tercipta ketertiban, keadilan, keamanan dan keamanan di suatu negara. Contohnya, tidak melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu sampai membunuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak, memberikan kesaksian di muka sidang pengadilan. Selanjutnya yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Fungsi norma kesusilaan adalah pengangat hidup dalam melakukan nilai dan moral dalam rangka menghargai harkat dan martabat orang lain. Contohnya, tidak memperkosa atau melakukan pelecehan seksual kepada orang lain.
tidak berhubungan seksual dengan lawan jenis yang belum sah terikat dalam pernikahan. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini ibarat peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, mengenai cara berpakaian, pakaian kita kan, cara bersikap dalam pergaulan hingga cara berbicara dengan berbagai generasi, dari generasi tua dan dari generasi muda gitu. Kita sesuaikan cara berbicara kita. Tak mungkinlah kita berbicara dengan generasi yang lebih muda dengan kita sama dengan generasi yang tua kan. Disesuaikan. Masing-masing kelompok masyarakat memiliki standar norma kesopanannya sendiri gitu. Contohnya, norma kesopanan yang berlaku di masyarakat meminta maaf ketika melakukan kesalahan atau membuat kesal orang lain, mengucapkan terima kasih ketika mendapat pertolongan atau bantuan, tidak meludah sembarang orang atau di tempat orang lain. Selanjutnya pembahasan mengenai URF. URF berasal dari kata arafah yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. URF menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, URF adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. URF adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh masyarakat oleh orang banyak dalam masyarakat. Dasar penggunaan URF adalah Quran surat Al-A'raf ayat 199. Lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Tidak usah. Jadi suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Jadi janganlah kita pedulikan orang yang bodoh itu. So ada macam-macam URF tu. Dan itu terbagi ke dalam tiga segi. Yang pertama dari segi objeknya. Yang pertama URF lafzi, iaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Contoh, sebutan daging yang digunakan untuk menyebut seluruh daging yang ada. Ketika seorang penjual daging yang menjual berbagai jenis daging, kemudian ada pembeli yang mengatakan untuk membeli daging 1 kilogram, maka penjual daging dengan mengerti langsung mengambil daging sapi karena penggunaan kata daging sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat. Yang kedua ada URF amali. URF amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Contoh, kebiasaan masyarakat tertentu untuk memakan atau meminum sesuatu di hari-hari tertentu, dan kebiasaan libur kerja dalam 1 minggu.
hari Minggu ini, misalnya dari Indonesia. Kalau sebenarnya dari segi cakupannya, ada dua. Yang pertama ada URF AM, adab kebiasaan umum, yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai masyarakat. Contoh, pengibaran bendera setengah tiang untuk menandakan kematian orang yang dipandang terhormat. Yang kedua ada URF host atau adat kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu dalam waktu tertentu sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Contohnya, kebiasaan halal lebih halal yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya yang kemungkinan di negara Islam lainnya tidak dilakukan. Sebenarnya dari segi keabsahannya ada dua juga. Yang pertama ada URF sahih, yaitu adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Contoh, kebiasaan tidak boleh membawa istri pindah dari rumah orang tuanya sampai mahar yang diberikan terima secara penuh. Yang kedua, URF fasid, adat kebiasaan yang salah, yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang haram, dengan cara menghalalkan yang diharamkan hukum Islam. Contoh, kebiasaan yang menyajikan minuman keras di hajatan pernikahan. Itu untuk jawaban nomor 4 selesai. Kita lanjut untuk soal terakhir, soal nomor 5. Bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran? Sebutkan 5 saja. Serta jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Okay. Akhlak seorang dai dalam Al-Quran ada 5 ini. Yang pertama, perkataan sesuai dengan perbuatan. Seorang dai harus konsisten antara apa yang dikatakan. Seorang dai harus konsisten antara apa yang dia katakan dengan tindakannya. Jadi ketika dia mengatakan kita harus hidup sederhana, jangan banyak boros, membeli hal-hal yang tak penting, dai tersebut juga harus melakukan apa yang dia katakan kepada para mad'unya. Jangan dia mengatakan hal itu tapi dia malah sebaliknya, malah melakukan pemborosan gitu. Dia bilang hidup sederhana, malah dia sendiri malah buang-buang uang untuk hal-hal yang tak berguna. Itu tak boleh itu. Sesuai perkataan dan perbuatannya, sehingga orang pun yang mendengar dari dai tersebut bisa menjadi contoh itu. Dalam Quran surah As-Saff ayat 2-3, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam menyampaikan dakwah. Selanjutnya yang nomor 2, bersikap lembut dan pemaaf. Seorang dai harus bersikap lembut dan tidak kasar, serta memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, Allah berfirman yang artinya, berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar,
tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Maafkanlah mereka. Maka ketika kita ingin kita sebagai dai itu ya menyampaikan pesan kepada mad'u ya dengan sikap yang lembut dan pemaaf itu. Jangan kasar. Karena kalau kita menyampaikan dengan cara yang kasar, orang jadi enggan mendengarnya dan pesan yang kita sampaikan pun tidak akan tersampaikan kepada para mad'u tersebut. Jadi gunakanlah bahasa yang lembut, sopan dan mudah dimengerti oleh para mad'u. Gitu. Selanjutnya yang ketiga ada rendah hati. Seorang dai harus bersikap rendah hati dan tidak sombong. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, Allah menyebutkan yang artinya hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Tidak perlu pedulikan mereka yang menghina kita. Tidak saja angin lalu yang nantinya akan lewat itu. Yang keempat ada memiliki tekad yang kuat dan tawakal kepada Allah. Seorang dai harus memiliki tekad yang kuat dalam menyampaikan dakwah dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 199, Allah berfirman yang artinya, apabila engkau telah membuatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Misalnya yang nomor 5, tidak bersikap kasar. Yang saya bilang tadi. Yang kedua kan, poin kedua kan kita bersikap lembut dan pemaaf. Yang poin 5 kan tidak bersikap kasar kan. Seorang dai dilarang bersikap keras atau kasar dalam menyampaikan pesan. Agar orang tidak merasa terasingkan atau menjauh, sikap lemah lembut harus diutamakan agar pesan dakwah diterima dengan baik. Jadi gunakanlah bahasa yang sopan, lemah lembut dan mudah dimengerti sehingga para mad'u itu dapat sehingga pesan yang kita sampaikan tu sampaikan kepada para mad'u. Selanjutnya ada penampilan dan kepribadian dai. Penampilan dan kepribadian dai adalah dua hal yang berpengaruh dalam keberhasilan dakwah. Karena manusia secara alami tertarik pada penampilan yang baik dan menarik. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada penampilan luar, fisik. Dai harus penampilan fisik. Yang pertama penampilan fisik. Dai perlu menjaga penampilan fisik yang rapi dan menarik, seperti pakaian yang sopan dan bersih, serta kebersihan diri secara umum. Selanjutnya, penampilan fisik yang baik membuat dai lebih mudah diterima oleh mad'u atau audiens, sehingga mereka lebih terbuka mendengarkan dakwah. Misalnya berpakaian sesuai konteks dari peci hingga sepatu, sehingga terlihat rapi dan serasi. Kedua, penampilan dalam kepribadian. Kepribadian ini mencakup sifat-sifat yang tampak saat dia berinteraksi dengan orang lain, seperti keramahan, kesopanan, dan kemampuan mengendalikan emosi. Dai yang ramah dan sabar lebih mudah menarik perhatian mad'u. Misalnya membiasakan senyum, salam, sapa. Kita menggunakan tutur kata yang baik. Selanjutnya yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian.
Yang pertama, kepribadian dai dipengaruhi oleh faktor biologis seperti sistem dan watak, psikologis, temperamental, perasaan dan keterampilan, serta sosiologis atau kemampuan bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya yang keempat ada kepribadian ideal seorang dai. Seorang dai ideal adalah orang yang ramah, mampu mengendalikan emosi, tidak bertindak ekstrim, dan selalu menggunakan tutur kata yang baik. Kepribadian ini menciptakan kesan yang baik, membuat orang tertarik dan membuat hati mereka dan membuka hati mereka untuk meneruskan dakwah. Selanjutnya ada yang terakhir ni, yang kelima, hubungan antara penampilan luar dan dalam. Penampilan luar yang rapi dan penampilan yang dalam yang baik akan saling menunjang. Orang cenderung mengikuti apa yang mereka lihat lebih dari apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, dai yang berpenampilan baik lahir dan batin memiliki peluang besar untuk berhasil dalam dakwahnya. Okey, itu saja ada pembahasan mengenai jawapan nombor 5. Ada tadi penampilan kan dan akhlak seorang dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jawaban dari soal UTS etika dakwah. Lebih atas segala kekurangan saya dari pengucapan, dari tutur kata, dari gerakan tubuh dan semua hal yang saya lakukan, saya mohon maaf. Karena sesungguhnya segala kesempurnaan itu datang dari Allah. Saya Rajul Azmi, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.